Semua negara yang dianggap orang-orang adalah negara adidaya yang Gak hebat loh. top, markotop. Kena. Ini corona nggak pandang bulu, karena mungkin nggak berbulu dia. Kalau berbulu pasti lubu. Gua bulu. Setelah diburu ditangkap ternyata nggak berbulu. Ternyata udah dicukur Udah dicukur. Apanya yang dicukur? bulunya. Ah, ya Allah. Selamat datang di Republik Jenaka, Republiknya rakyat. Jenaka penuh tawa dalam derita. Cocok. Orang ketawa itu nggak bisa menderita. Orang menderita juga nggak bisa ketawa. Bisa menertawakan diri sendiri. Jenaka. Kan sebelum lo ngomong kepanjangan ya kan, kayak kemarin udah jenaka. Himen. Aduh. Aduh. Rakyat Jenaka biar tahu kalau kita kondisinya sehat, dan kita doakan seluruh rakyat Jenaka di Republik Jenaka selalu sehat di tengah bulan Ramadan ini. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Puasamu gimana, John? Lancar? Full. Nggak pernah putus puasa? Tidak pernah, kalaupun putus saya lupa. Putus asa? Putus asa belum. Sering nggak? Enggak sih, kalau pas kangen istri aja. Kangen istri, kangen anak. Jadi perlu rakyat Jenaka ketahui bahwa John Hafid ini menjomblo sudah lama karena berpisah dengan istrinya, yang istrinya itu di kampung halaman di Jawa Timur. Anaknya Beliau ada di Jakarta. Udah 2 bulan Anaknya juga ada di Jawa Timur, hampir 2 bulan lebih berpisah. Dan perlu juga diketahui sama rakyat Jenaka bahwa John Hafid ini adalah salah satu yang patut kita contoh karena mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik dan pulang kampung. sejauh ini. Istimewa. Karena gue warga negara yang baik, John. Pastinya. Makanya gue puji di depan rakyat Jenaka, John. Terima kasih. Pusing gue muji lu terus. Ya sekali-kali lu maki juga nggak apa-apa. Aduh, John. Apa maning, aduh. Lu tadi muji-muji berketawa ini aduh. Aduh. Catatan Jenaka semakin hari semakin berkurang kertasnya Buat untuk mencatat bertambahnya yang terjangkit oleh virus corona, John. Catatannya semakin panjang karena yang terjangkit juga semakin bertambah. Lu tahu nggak, John? Catatan Jenaka punya catatan untuk rakyat Indonesia yang terjangkit oleh virus corona per hari ini itu sudah mencapai 10.551 jiwa. Ekspresinya yang biasa aja. Lu lanjutin. Biasa aja. Kemudian yang meninggal sudah mencapai 800 jiwa. Nggak ada ekspresi juga. Nggak ada. Tapi alhamdulillahnya dari 10.000 itu juga ada yang sembuh. Dan angka sembuh semakin hari juga semakin bertambah. Sekarang angka sembuhnya sudah mencapai 1.591 jiwa. Meskipun tidak sebanyak perkembangan infeksi. Ya berkembang, tapi juga nih angka kesembuhannya juga bertambah gitu. Udah gue tebak. Udah lu lanjutin dulu. Akhirnya dunia juga punya catatan.
untuk negara-negara yang terjangkit oleh virus corona ini. Lu juga punya catatannya? Penyebaran catatan jenaka lengkap. Nah, inilah pentingnya rakyat jenaka selalu menonton channel ini, selalu Data menonton tayangan ini, karena catatan jenaka selalu punya data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk dijadikan referensi. Untuk dijadikan referensi baik untuk mahasiswa maupun pelajar maupun para peneliti. Dan jangan lupa satu lagi, ibu-ibu. Ya Allah. Lu lanjut. John, pantesan aja angkanya bertambah, yang terjangkitnya bertambah. Lama pemerintah menerapkan PSBB ini nggak efektif. Ini nanti ketika ini akan berkepanjangan, COVID-19 ini bertahan di Indonesia dan menyebar di warga masyarakat Indonesia, ketika bertahan lama, tidak segera ditanggulangi, kerusuhan sosial, ya enggak, penjarahan, ya enggak, akan terjadi penjarahan atau kejahatan massal. Karena orang pada lapar semua. Karena perut, orang lapar, udah nggak bisa berpikir positif dan dibatasi aktivitasnya. Itu John yang terjadi. Dan sampai hari ini kejadiannya kayak gitu, itu harusnya segera ada penanganan dari pemerintah. Gitu loh John. Lu ngapain panik berlebihan begitu? Ya bukan panik. Ini catatan jenaka udah sampai hampir habis ini kertas. Situasi ini ya kan bukan hanya menimpa Indonesia tapi banyak negara. Dan ini yang diharapkan oleh beberapa pihak. Maksudnya? Karena dalam kacamata gue ini termasuk salah satu konspirasi besar. Maksudnya gimana John? Terjadi situasi seperti ini. Jadi begini John, lu tahu nggak definisi konspirasi? Konspirasi ya sedikit tahu lah kalau konspirasi. Perencanaan atau agenda terselubung ya kan yang disepakati beberapa orang ya kan, beberapa pihak untuk melakukan sebuah, katakanlah sebuah rencana lah ya kan, yang akan berdampak luas atau berdampak besar. Nah, Ya tapi kan sebentar, gue potong dulu John. Ini wabah. iya. Ini bukan melanda Indonesia saja, oke gue sepakat. Iya. Ya enggak? Makanya Ini lu melanda di seluruh negara di dunia. Terus maksud lu apa? Ada orang yang memanfaatkan adanya wabah corona ini. jadi wabah ini ada ya kan. Gue sepakat wabah ini ada. Oke, lu sepakat corona ada? Sepakat, gue sepakat. Tetapi Nyata virusnya. Ada virusnya. Dampaknya. Meskipun gue belum lihat sendiri ya. Emang nggak kelihatan sih virus. Dampaknya ada. Tetapi ya kan, ini dipolas sedemikian rupa ya kan oleh para elit global ya kan untuk menciptakan tatanan dunia baru. Ya, tatanan perekonomian baru. Karena pola-pola yang lo sebutin tadi ya kan, itu menimpa banyak negara. Oke, sepakat. Catatannya juga dunia kok. Nah, oke lah negara-negara besar yang mempunyai PDB atau APBN pendapatan per kapita besar ya kan, itu bisa mengatasi situasi ini meskipun kewalahan juga ya. Yang seharusnya anggaran buat militer, buat apa namanya pembangunan dan sebagainya itu terpotong untuk tersedot untuk disuntikkan ke penanganan jaminan sosial COVID-19. Oke. Nah, tetapi untuk di negara-negara berkembang itu pola yang lo sebutin sama. Ini negara-negara berkembang ini bukan hanya kewalahan. Maksudnya sama gimana? Wabah corona ya kan, pola penanganannya. Iya. Nah, itu pertama social distance, physical distance. Oke. Semua negara sama. Akan melakukan sama. Nah, terus kemudian ketika ini dipandang tidak efektif ya kan. Terus kemudian media memblow up korbannya begitu luar biasa. Panik lah. Terciptalah kepanikan. Oke. Di antara banyak negara, di antara banyak pemerintah. Ya kan? Panik, ketika panik mereka mengeluarkan regulasi-regulasi yang itu berpengaruh kepada produktivitas masyarakat. Pemerintah itu tidak menyadari melakukan itu ya kan, dan dia itu akan seolah menjemput gejala sosial yang luar biasa. Ya kan? Ketika PSBB, kalau di Indonesia ya PSBB, untung bukan lockdown, John. Negara lain Lockdown ya kan. PSBB diterapkan ya kan, itu produktivitas masyarakat
anjlok. Ya kan? Oke. Keluarga-keluarga, kantong-kantong ketahanan keluarga menipis. Ya Oke. kan? Nah, orang-orang udah mulai kesulitan. Ya kan? Karena ini kan diprediksi sampai akhir tahun kan. Iya. Nah, kemudian ujungnya adalah ekonomi lumpuh. Ya. Ketika ekonomi lumpuh dan negara tidak bisa hadir di tengah mereka untuk menyelesaikan ini karena adanya keterbatasan anggaran, ya kan? Itu nanti akan muncul gejala sosial, kerusuhan sosial, ya kan? Gejolaknya akan semakin tinggi, penjarahan dan sebagainya. Yang ini akan berujung, ya kan, kepada kesepakatan besar, muncul pahlawan kesiangan atau kemalaman. Loh, pahlawan kemalaman. Karena kita hidupnya di malam hari. Nah, Korek dulu. ketika ini muncul pahlawan kesiangan, nanti akan disepakati, ya kan? Nah, lu akan ditawarin. Ini pemerintahan lu lanjut atau lu utang ke gue, tapi gue yang ngatur. Maksud lu ada orang yang punya kesepakatan jahat di balik adanya virus corona ini. Sepakat. Ini konspirasi. Ini global. konspirasi. Maksud lu begitu? Iya. Kemudian ujung dari teori konspirasi adalah Menawan pemerintah di negara-negara berkembang. Negara-negara yang tidak berdaya menghadapi gejolak sosial. terus siapa yang jadi pahlawan nantinya? Ya banyak nanti lembaga-lembaga keuangan dunia yang lu tahu sendiri lah eksistensinya. Bagaimana cara kerja mereka, bagaimana track record mereka. Ketika jangka pendek, ya kan, ditolong oleh negara lembaga-lembaga keuangan itu, oke, selamat. Tetapi jangka panjangnya, ya kan, mati suri bos. Ya kan. Maksudnya mati suri negaranya? Iya, Pemerintahannya? didikte akhirnya segala kebijakan politik. Oh, kita kebijakan dibawa ke pembangunan, tiak mereka. Dibawa ke tiak mereka. Bau sekali. Dan baunya sangat menyengat. Sangat amis. Ya. Dan muntah. Lo tahu kan lembaga-lembaga itu track record-nya apa? Bagaimana? Kenapa gue katakan konspirasi? Lo inget nggak munculnya virus SARS? Iya. Munculnya virus MERS? Iya. Munculnya virus flu burung? Munculnya virus Ebola? Iya. Munculnya virus HIV? Iya. Sampai demikian nggak dampaknya? Itu benar lebih mematikan loh. Sampai sekarang, ya kan, namanya HIV itu belum ada vaksinnya. Oke. Ebola sampai sekarang sulit ditemukan vaksinnya. Iya. Nah, Betul itu apa yang diserang? Sama-sama pernafasan kan. Ya meskipun gue bukan orang medis, tapi kan gue mempelajari sedikit demi sedikit lah. Terus maksudnya apa dengan adanya virus-virus yang lain dengan virus corona hari ini? Virus sama-sama corona soal ini, wabah kok. virus corona ini ketika gue pelajari, ya kan, gue lihat-lihat, ini tidak semenakutkan, tidak seberbahaya, daya hancurnya itu tidak sehebat SARS ataupun Ebola. Oke. Tetapi, ya kan, dampak ketakutan yang diciptakan itu begitu menakutkan, begitu luar biasa, John. Branding media mainstreamnya itu terlalu dibesar-besarkan. Orang mati di jalan, orang panik. ya, orang panik, ya kan, terus orang paranoid, ya kan, orang-orang takut dengan sendirinya. Iya ya, tapi memang kalau itu gue sepakat ya, maksudnya soal media membesar-besarkan soal corona gue sepakat, is okay. Dan kita juga sama-sama sepakat sebenarnya corona juga ada. Ada, sepakat. Dan efek kesehatannya juga ada. Ada, efek kesehatannya ada. Ya kan, maksudnya terjangkit dan lain sebagainya, ya enggak. Iya. Tapi kalau ini sebagai konspirasi nggak bisa, Con. Kenapa? Ini wabah, Con. Ini bencana yang sedang melanda Indonesia dan dunia hari ini. Bahkan negara-negara superpower Amerika, seperti Amerika, Inggris, Italia dan lain sebagainya, Rusia itu terjangkit sama virus corona. Semua negara yang dianggap orang-orang adalah negara adidaya yang hebat, top, markotop, kena
Lu tahu nggak di Indonesia? Nggak usah cerita di mana-mana lah. Di Indonesia aja. Bukan cuma warga sipil yang kena. Menteri John kena John. Ini corona nggak pandang bulu, karena mungkin nggak berbulu dia. Kalau berbulu pasti lubu. Gua bulu. Setelah diburu ditangkap ternyata nggak berbulu. Ternyata udah dicukur. Udah dicukur. Apanya yang dicukur? Bulunya. Ah, ya Allah. Itu loh John. Jadi lu jangan semerta-merta ngomong ini soal konspirasi John. Lu Ya pernah gue nggak? belum lihat sih, makanya Ya gue makanya enteng banget ngomong. ini sudah banyak, bukan cuma lu John yang ngomong kayak gitu, udah banyak orang-orang yang sok tahu. Perlu rakyat jenaka tahu juga. Banyak ini orang-orang yang sok tahu ngomong corona ini adalah apa namanya? Konspirasi dari para elit dunia. Padahal dia nggak tahu global itu apa. Ya enggak. Padahal datanya juga Nggak tahu, nggak ada, salah semua. datanya juga biasa aja. So-soan. Yang disampaikan teorinya juga standar-standar aja. Gua John, kalau lu tahu, Ya. gue sebenarnya sedikit terkontaminasi dengan teori konspirasi itu, karena Gue lo awalnya agak percaya. terkontaminasi itu agak percaya, Tapi karena memang banyak lah pihak-pihak yang menurut gua berkepentingan itu, ya lu tahu sendiri lah soal tatanan konspirasi dunia itu. Tapi gue sempet terjangkit konspirasi itu, tapi gue pernah punya pengalaman. sedikit terenyuh ketika gue langsung lihat sendiri korban-korban yang kena corona itu. Jadi suatu saat gue nganterin ibu, orang tua, berobat ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Anggaplah rumah sakit itu namanya Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu. RSUD Pasar Minggu. Ya. Anggaplah namanya itu. Tapi memang itu. Namanya apa sih? Terus Namanya RSUD Pasar Minggu. Gue nganterin ke sana. Jadi gue masuk ke IGD karena biasanya kalau yang darurat kan di situ. Jadi waktu gue ngomong mau berobat, maaf Pak, ruangan sudah penuh semua. Kita tidak menerima pasien baru. terus Kenapa Pak? Kita sedang fokus menangani COVID-19. Jadi pasien-pasien yang terkena virus corona itu yang sedang kita fokuskan. Fokus penanganan itu. Setelah itu, gue lihat di depan rumah sakit ada halaman itu. Lu tau gak sih? Ada tenda-tenda yang didirikan sama rumah sakit dan orang-orang yang sedang menunggu ditangani. Sorry gue sebut dengan kondisi yang lemas kayak gitu, mengenaskan lah. yang anggaplah begitulah ya. Itu pasien corona semua cuy. Artinya apa? Ini nggak main-main soal virus ini. Sampai ruangan di rumah sakit untuk menginap para pasien itu kehabisan, penuh semua, bikin tenda di depan rumah sakit. Setelah itu gue mikir, bangsat juga ini orang-orang yang ngomong corona ini teori konspirasi. Masuk gue dong. Termasuk lu juga. Ini soal kemanusiaan, John. Maksud gue kayak gini. Oke, gue sepakat bahwa teori konspirasi itu ada. Dan eksistensinya di dunia akademik memang. Nah, di dunia akademik juga digunakan teori itu untuk penelitian. Sebagai pisau analisa. Sepakat gue. Tapi wabah ketika dikaitkan dengan konspirasi ini bangsat namanya. Apa kabar orang yang punya keluarga kemudian terjangkit sama corona kemudian meninggal? Perasaannya bagaimana ketika ini dikaitkan dengan kepentingan para elit global?
Sedangkan mereka ketika keluarganya meninggal pun nggak bisa mengantar. tidak bisa melihat, mengantarkan, menguburkan, mengadzani ketika dikuburkan kalau muslim. Kita harus berempati dengan warga yang terjangkit oleh. Iya sih, maksudnya gue kan tadi ngomong gitu, emang gue gak pernah dengar pengalaman orang, ya kan, kita gue cuma kacamata kuda ya, lihat media, maksudnya gue belum pernah ada Iya, makanya cerita gue juga, fakta gitu loh. gue juga shock tadi. Gue kira lu teman gue, John. Ya gue akui lah, maksudnya kalau memang gue tadi ngomong konspirasi ya memang gue salah ya kan. Iya, makanya gue ngomong kalau udahlah, kita sebagai warga negara Indonesia, ayo kita bergotong royong sama-sama membantu pemerintah dalam penanggulangan virus COVID-19 ini. Bahu membahu, Bahu membahu, saling menguati, saling menguatkan, saling memotivasi. Corona ini tidak lebih berbahaya daripada virus yang lain. Oke. Iya. Tetapi kalau dibiarkan, tidak juga kita membiarkan virus ini berkembang, menjangkiti saudara-saudara kita yang lain. Tugas dan fungsi pemerintah yang paling utama adalah, John, apa? Melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangku kosong.